Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan wanita yang bernama Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya, dia menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, menundukkan Yusuf kepada dia, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah wirid yang kita hormati, tanpa saya sebutkan posisi jabatan masing-masing, nanjale dan hadir ke orang terhormat sesadanya. Dari wajahnya nampak wajah-wajah akan masuk surga, Pak. Sekurang-kurangnya wajahnya dulu ya. Bapak Ibu yang kita hormati, di dalam Al-Quran dari sekian banyak informasi, satu diantaranya adalah kisah. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari Al-Quran, maka kita temukan dalam Al-Quran itu kisah-kisah, cerita-cerita. Maka satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surat kisah namanya, yaitu surat Al-Qasas. Ya. Jadi kalau kita bolak-balik Al-Quran, ketemu nanti cerita-cerita orang-orang terdahulu dan cerita orang-orang yang akan datang. Ya, mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Baik cerita tentang orang baik, orang soleh, ini manfaatnya, ini diselamatkan oleh Allah. Atau juga cerita tentang orang-orang zalim, ya, bagaimana akibatnya, bagaimana alur ceritanya. Nah, pagi ini kita akan bercerita tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi tidak dari awal, Pak, karena waktu kita pendek. Ya. Kita ambil dari surat Yusuf mulai dari ayat 23. Dalam ayat ini diceritakan ada seorang wanita namanya Zulaikha. Ya. Yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Wanita ini menggoda Yusuf. Ya. Pintu-pintu ditutup. Wa qalat haytalak. Nah, ditutup pintu, diajaknya lah Yusuf sini. Cuman Nabi Yusuf mengatakan ma'azallah,
Aku berlindung kepada Allah. Akhirnya Yusuf diajak oleh Zulaiha. Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Tapi walaupun berlindung, dia sudah berada di dalam ruangan itu, Pak. Kalau menurut ibu-ibu, siapa yang ingin sebenarnya? Yang ingin siapa? Zulaiha. Kalau Yusuf tidak ingin. Hah? Sama ingin keduanya. Yusuf masih muda, gagah. Zulaiha masih muda juga, cantik. Ya. Zulaiha berkeinginan terhadap Yusuf. Ya kan? Yusuf juga berkeinginan, Pak. Jadi bukan tidak berkeinginan. Kalau bahasa Al-Qur'annya begini, walaqad hammat bihi wa hammat biha. Sungguh perempuan itu berkeinginan sangat kepada Yusuf. Dan Yusuf juga berkeinginan. Nah, di sama-sama berkeinginan, Pak. Jadi Yusuf pun normal orangnya. Ya kan? Kalau ada wanita cantik, muda, satu ruangan, ya tidak suka, itu tidak normal namanya. Ya kan? Ada laki-laki gagah, muda, yang sering bertemu, ya kan? Sementara waktu Zulaiha suaminya Aziz sudah tua. Jadi kalau ada laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, itu normal, Pak. Ya, justru yang tidak normal itu kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan gitu. Cuma Nabi Yusuf ini laula arra'a burhana, kalaulah dia tidak melihat tanda kode dari Allah, ya kan, maka dia akan terlibat, Pak. Ya, tapi ada kode dari Allah bahwa ini bukan perbuatan yang baik, ini adalah perbuatan suk wal fahsya, ya kan. Innahu ibadanal muhlasin, sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba Allah yang ikhlas. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini catatan bagi kita. Kalau salamu ko, Pak, lay salamu ko, lay tagak dinandata, bajalan dinan lurui. Kalau ada sesuatu hal kita terjebak berbuat perbuatan maksiat, di salamu kolai menjaga diri, maka Allah akan pelihara kita, tidak terjebak perbuatan itu. Jadi Nabi Yusuf ke orangnya sejak dulu itu orang yang baik, orang soleh. Maka di waktu hal genting seperti itu datang pertolongan Allah, sehingga Nabi Yusuf diselamatkan. Maka larilah Nabi Yusuf karena dapat kode dari Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya wastabaqal baba wa qadamat famisatu, berpaculah dia bagageh nyompai ke pintu. Nyok kaja lo, Pak, di kedua-duanya berlomba menuju pintu. Yusuf lari ke pintu, Zulaiha lari lo ke pintu, sama-sama lari. Cuman makasih larinya berbeda. Kalau Yusuf lari menyelamatkan diri, Zulaiha lari mengajar. Itu bedanya, Pak. Pas pintu terbuka, baju tapaci, taparongo di depan ada suami Zulaiha, namanya Aziz. Nyoba putah ibu kok kesali, Pak. Nyopaci suaminya tadi keceknya. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an.
Baputah sekali arahku. Untung engkau datang Tuan. Kalau indak Allah kata jadi. Oh ya santiang lo ibu kau Pak. Ya. Zuleha maksudnya. Zuleha ndak ibu-ibu situ. Ya. Padahal nyo yang majak tadi, nyo tutup pintu, Yusuf lari nyo kaja, tak perogok suami di depan. Nyo langsung malah ke suami Pak. Untung Tuan tiba. Kalau indak entahan kata jadi. Ya Tuan, kira-kira yang pantas hukuman untuk orang yang mau berbuat jahat. Nama buat tadi siapa? Nama mutah beritanya. Cuman kebetulan Pak CCTV mati Pak. Kok? Tak bisa cari. Tak ada orang lain Pak. Pelakunya dia ada dalam tu dua Pak. Nabi Yusuf, Zulaiha di depan pintu kepergok oleh suami. Baca caranya. Kecek Zulaiha, Yusuf yang kurang ajar. Kata Yusuf, ambo diajaknya. Ya kan? Saya digoda. Qala hiya, kata. Inyo ko kecek Yusuf. Zulaiha membela diri, Yusuf dan salah. Kecek Yusuf, Zulaiha yang salah. Dicalik CCTV lah hilang, enggak ada lah. Baca roman caliaknya. Hadis itu mulai pacaro. Saksi di TKP tidak ada Pak. Ada satu orang. Wa syahada syahidu min ahliha. Ada seorang saksi dari keluarga Zulaiha. Padahal orang di TKP tidak ada Pak. Tapi ada saksi. Siapa saksi ini? Inilah yang sekarang disebut dengan saksi ahli namanya. Dia tidak ada di TKP, dia tapi bisa menganalisa apa yang terjadi. Saksi ini bukan dari kelompok Yusuf Pak. Tapi di kelompoknya Zulaiha. Kalau di kelompok Yusuf, lah pasti saja orang tak percaya Pak, nyentuh bela Yusuf. Tapi kelompok kok dari kelompok Zulaiha. Saksi ini berkata, saksi ahli ini, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasaddaqta wa huwa minal kazibin. Kalau gamisnya, jika gamisnya koyak di muka, ya, kubulin dari muka Pak, ya, kalau di muka cabiak bajunya itu Zulaiha yang benar, ya kan? Tapi kalau ya, Zulaiha benar berarti siapa yang dusta? Yusuf. Kecek saksi ahli. Kalau yang robeknya wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau cabiaknya di belakang, fakazabat, berarti perempuan itu yang dusta. Wa huwa minas shadiqin, yang laki-laki yang benar. Kecek saksi ahli ko kepada Aziz. Jadi Tuan, coba calik ke TKP Tuan. Kalau nan cabiak di muka baju Yusuf, berarti Zulaiha benar, Yusufnya yang berdusta. Kalau yang cabiak di belakang, berarti wanita ini bohong. Yang benar itu adalah Yusuf. Yuk ke TKP. Caliklah di tempat kejadian. Ya kan? Siapa yang melihat? Aziz. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, nampak tak kala suami wanita itu melihat baju Yusuf koyak di belakang, langsung dikeceknya sekali. Keceknya
Innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim. Iko lata jadi ko tipu daya, sungguh tipu daya yang besar kece Aziz. Biko kalau ada nama toko yang sama, tolong ini kebetulan mungkin nanti. Ini sudah ada tipu daya yang besar terjadi, kata Aziz. Lalu Aziz mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, a'rid an haza. Kamu pergilah, berpalinglah kamu dari sini, hilang dari siko. Kata Aziz kepada Yusuf. Lalu kata Aziz kepada Zulaiha, wastaghfiri li zambika innaki kunti minal khatiin. Hai Zulaiha, beristighfarlah, bertaubatlah, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Jadi tahu tak Aziz Pak, siapa yang salah sebenarnya? Hah? Tahu kan? Yang dihukum siapa? Yang salah Zulaiha. Demi apa sebenarnya? Demi menyelamatkan institusi, demi menyelamatkan nama baik korup, menyelamatkan nama istana, menyelamatkan nama keluarga besar, ya kan? Maka harus ada yang jadi korban. Nah, itu kisahnya Bapak Ibu. Lah nyata-nyata yang bersalah itu adalah Zulaiha, tapi demi menjaga keluarga, menjaga nama baik raja, menjaga nama baik petinggi-petinggi yang ada, menjaga nama baik istana, menjaga nama baik institusi, harus ada yang jadi korban. Maka korbanlah Yusuf. Baralamonyo masuk penjara lebih kurang 7 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Zulaiha itu memutar balik fakta sehingga Yusuf menjadi korban. Tapi yang menarik begini Pak, kan Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah punya strategi. Walaupun Yusuf masuk penjara, tapi Allah membuat strategi. Berapa hukumannya? 7 tahun penjara. Ya, 7 tahun penjara. Akhirnya keluar dari penjara, dia menjadi pejabat. Inilah strategi Allah. Jadi kalau Yusuf masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Kalau sekarang jadi pejabat dulu, baru masuk penjara. Kisah-kisah yang seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimanapun menyembunyikan, merekayasa, tapi karena Allah Maha Berkuasa, tetap Allah bukakan Pak. Yang menang itu tetap orang baik Pak. Jadi kalau ada orang mencoba manipulasi, ya kan, memarkup, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ketahuan Pak. Tapi yakinlah, satu saat pasti Allah bukakan. Nabi Muhammad dizolimi 13 tahun di Makkah, tapi tetap ada ujungnya Pak. 1 tahun di Madinah, tahun kedua mulai ada cikal bakalnya. Menunggu lebih kurang 14 tahun. Akhirnya Allah datangkan pertolongan. Yusuf 7 tahun. Akhirnya Allah datangkan kemenangan. Kasus kilometer 50 dengan kasus siapa namanya ini? Siapa namanya? Ini populernya ya Bu ya. Tahu ibu-ibu sadonya. Kabarnya Pak, kok hati-hati kok. Kakaknya ketibu rencananya. Ya, dari Amerika. Saya mau kakaknya? Kok datang Pak membawa
basoka kadang tu aku kelabui yo nanti. Ya dah. Bara jaraknya Pak, kasusnya sama Pak. Ada di situ dikaitkan dengan perempuan, di kasus ini ada juga perempuan kan? Di sini ada pembunuhan, di sini juga ada pembunuhan. Di sini CCTV-nya hilang, di sini CCTV-nya hilang. Di sini ada yang masuk penjara, di sini ada juga yang masuk penjara. Jaraknya 1,5 tahun lebih kurang. Yusuf 7 tahun. Nabi Muhammad sampai balik tahun. Kalau Iko 1,5 tahun. Pas yang satu keluar dari penjara, yang satu masuk penjara. Al-Quran bilangnya begini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, mereka punya strategi, mereka punya propaganda, mereka punya manipulasi, merekayasa. Allah juga punya Pak rekayasa-rekayasa itu. Yang pasti berlaku itu adalah rekayasa Allah. Nanti Bapak Ibu boleh tambah ayatnya di surat At-Tariq ya, ayat 15, 16 dan 17. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir itu ada punya strategi yang hebat, manipulasi yang hebat, rekayasa-rekayasa kasus yang hebat. Aku langsung ke Pak. Aku juga punya strategi, manipulasi, rekayasa yang hebat untuk menghancurkan strategi mereka. Cuman beri sedikit waktu. Sabarlah, ada waktunya kata Allah. Dengan waktu yang sedikit supaya nyo merasa hebat. Dia gini waktu sakete menikmati kezalimannya sendiri, harta yang dia kumpulkan bermacam-macam Pak. Kini ko hampir sama jom bongkar mesin mobil Pak. Nambah bunyi saketeknya. Setelah dibongkar, ikolah kanai kira banyak dan kanai kiranya Pak. Iya kan? Iya. Tak buka-bukanya episode berikutnya. Inilah rekayasa Allah. Pintu masuknya di mana? Kita tidak tahu Pak. Pintu masuknya hanya dengan membunuh satu orang. Ternyata, bermacam-macam penyakit kiranya. Ini berlawanan Pak. Maka itu yang paling kita takutkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita terzolimi orang oleh kita. Lalu dia tidak membalas kezaliman kita, tapi dia mengadu kepada Allah. Konan barek Pak. Ketika kita menzalimi orang, nyo membalih kawa, mungkin tidak sehebat itu balasannya Pak. Tapi ketika orang lain terzalimi oleh kita, lalu dia langsung mengadu kepada Allah, Allah yang memberikan balasan. Aku nambarek. Jadi rekayasa-rekayasa ini sebenarnya sudah ada Pak. Tapi Allah tetap memenangkan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentu kita tidak mau ya. Kita berbuat zalim tidak mau, dizalim orang tidak lo nama apa. Tapi kalau seandainya memilih menzalimi atau dizalimi, memilih yang mana? Ya tetap juga dua-duanya hendak gitu. Kan susah banal hendak. Tetap juga dua-duanya hendak aja Pak. Iya kan? Kalau boleh memilih itu hendak jadi pilih kedua-duanya itu dong. Menzalimi tidak boleh, dizalimi juga tidak boleh. Tapi yang menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan, Allah punya jalan sendiri, ya kan? Untuk membuka. Mungkin selama kau awak terlena saja Pak. Rasul-rasul lah berenal hebat mana lo. Ya kan? Ketika Allah bukakan, tak peleset di batu kecil Pak. Iya kan? Oh iya Ustaz, kalau tak peleset tu iya di batu ketek. Kalau di batu gadang talan tuang nama je Ustaz. Tapi orang jarang jatuh karena batu besar Pak. Justru jatuhnya karena
batu yang kecil. Iya kan? Nah, ini yang diingatkan sebenarnya Bapak Ibu kepada orang-orang yang masih mau berbuat zalim, yang masih maniaya orang, yang mengambil hak orang, yang masih sikut ke atas, sikut bawah, injak bawah, ya kan, jilat atas. Yakinlah Pak, hal-hal yang seperti itu Allah akan bukakan. Nah, yang bahayanya Pak, kalau di dunia dibukaan masih lumayan, ada kesempatan kawat untuk bertaubat. Kok nanti di akhirat saja dibukaan abakah? Nah, ada lagi kesempatan.